3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ana Julita sebagai narator. Nama saya Arkan Hubeki berperan sebagai Raden Nuna. Nama saya Keisha Adi Alaisyah berperan sebagai Dewi Mas. Nama saya Farid Ananta berperan sebagai Datuk Tuan. Nama saya Clarissa Trisinta Salsabila berperan sebagai Sunggar Tutul. Nama saya Gatsenjinan Salsabila berperan sebagai Dewi Rinjani. Nama saya Zahra Faradiska berperan sebagai awak kapal dan juga pengawal. Nama saya Rahmendra Syafira sebagai nakoda. Mari kita saksikan video drama dari kami. Dahulu kala tak jauh dari pelabuhan Lembar terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datuk Tuan. Di kerajaan tersebut Datuk Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Suamiku, mari kita minum teh bersama selagi hangat. Oh iya, terima kasih istriku. Suamiku, mengapa kau nampak murung belakangan ini? Seperti yang kamu ketahui, kita telah lama berumah tangga, namun belum juga diberi keturunan. Sementara aku kian menua, kita perlu penerus untuk tetap memakmurkan negeri ini. Sesungguhnya ini keputusan yang berat. Namun, jika demi negeri ini, aku ikhlas atas keputusan yang dipilih olehnya selaku raja. Aku akan terus mendukung. Terima kasih istriku, aku akan terus memperhatikan. Ya, suami. Setelah mendapatkan persetujuan dari sang istri, Datuk Tuan melangsungkan pernikahan. Datuk Tuan memperistri seorang putri dari Pati Aur yang bernama Sanggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun perhatian Datuk Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datuk Tuan semakin tercurah kepada Sanggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi tidak semua merasa senang dengan kehamilan Dewi Mas, yaitu Sanggar Tutul, sang istri muda dari Datuk Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanya untukku seorang. Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Ada benarnya juga. Dan Datuk Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Nakoda dan awak kapal pun turun. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Aku tak Mas. menyangka ada orang di pulau ini, terlebih lagi dia seorang perempuan hamil. Namaku Dewi Mas Nakoda. Aku sudah tinggal berhari-hari di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu berada di tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun menceritakan semuanya kepada Nakoda. Dewi Mas juga meminta Nakoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Sebelum malam nasibmu, aku prihatin. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana. Mereka pun menaiki kapal. Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nunak Putra Jangjak. Dan sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa, kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita anggun. Suatu ketika, Raden Nunak ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Aku ingin bertanya, Tentu saja, Naku. Apa yang dapat tanyakan? sebenarnya siapakah ayahku itu? Mengapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas terkejut. Dewi Mas berpikir bahwasannya sang anak sudah seharusnya mengetahuinya. Akhirnya, Dewi Mas pun menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut.
Mendengar cerita ibunya, Raden Lunak merasa tak percaya sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Izinkan aku untuk menemui ayah. Tenangkanlah dirimu dulu, nak. Bu, izinkan aku pergi menyeberang untuk menemui ayah. Baiklah, ibu merestui kepilihanmu. Pesan ibu, berhati-hatilah selama perjalanan. Dan jaga sikapmu. Berhari-hari Raden Lunak mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datuk Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Lunak pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Lunak mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datuk Tuan, hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datuk Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu dengan Baginda Raja? Mohon maaf Tuan Muda. Saya tidak bisa menjelaskan sebelum bertemu dengan Datuk Tuan. Sombongnya kau. Baginda Raja tidak bisa ditemui semaumu. Kalau kau mau, lawan aku dulu. Pertarungan antara Raden Lunak dan pengawal kerajaan pun tak terelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung sengit, namun kesaktian Raden Lunak ternyata tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Lunak. Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datuk Tuan. Namun ketika Datuk Tuan ingin melawan, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba beliau mendengar suara dari angkasa. Datuk Tuan, Datuk Tuan. Siapa di sana? Keluarlah. Hentikan langkahmu, janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Hah, anakku? Siapakah namamu anak muda? Siapakah ibumu? Perkenalkan, nama saya Raden Lunak Putra Jejak, ibu saya bernama Dewi Mas. Oh, anakku. Maafkanlah ayahmu yang tidak mengenalimu. Bagaimana kabar ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Iya baik-baik saja ya. Akhirnya Datuk Tuan pun menjemput istrinya Dewi Mas dan anaknya Dewi Rinjani untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh dendam kepada Sunggar Tutul. Mereka pun hidup dengan damai di kerajaan. Beberapa tahun kemudian, Raden Lunak kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datuk Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datuk Tuan yang makin tua tampak semakin bijaksana. Hingga suatu hari Datuk Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datuk Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dengan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaannya. Ternyata para jin mengetahui kekhusyuan doa Dewi Rinjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani. Sekian video drama dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.